Helikopter diterbangkan. KKB Papua, pembantai 4 pekerja jalan Trans Papua diburu. Jenderal Daniel Silitonga singgung medan pengejaran. Melansir dari gridhot.id, KKB Papua terus menjadi sorotan. Kelompok kriminal bersenjata itu diketahui telah membantai 4 pekerja jalan Trans Papua penghubung antara Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada 29 September 2022 lalu. Dilansir dari Kompas TV, selain menyerang pekerja, KKB juga membakar 2 truk dan alat berat ekskavator yang digunakan untuk pembangunan jalan Trans Papua Barat. Aparat gabungan TNI Polri telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban sekaligus melakukan pengejaran terhadap para pelaku, dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi. Akibat serangan yang terjadi pada 29 September tersebut, sebanyak 4 orang tewas, 9 dievakuasi, sementara 1 perempuan hilang, seluruhnya merupakan karyawan CV Doreri Permai. Dari hasil keterangan korban, pada Kamis kemarin pukul 15.00 WIT, 14 orang karyawan berjalan menggunakan 2 alat berat dan 3 truk. Tiba-tiba di tengah jalan mereka mendengar suara tembakan. 3 rekannya lari dengan luka di tangan sehingga yang lain ikut lari, kata Adam dalam Kompas Siang di Kompas TV Sabtu 1 Oktober 2022. Perkembangan terbaru, semalam tim evakuasi gabungan TNI atau Polri mengevakuasi korban dari 14 pekerja. Temuannya 9 berhasil dievakuasi selamat, 4 meninggal dunia imbuhnya. Dilansir dari Tribun Medan, Kapolda Papua Barat Jenderal Daniel Silitonga berkomitmen untuk mengejar KKB pelaku pembunuhan 4 pekerja jalan trans tersebut. Pihaknya pun menerbangkan helikopter. Jajaran Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni terus mengejar pelaku pembunuhan 4 pekerja jalan di Kabupaten Teluk Bintuni, ujar pria yang bernama lengkap Daniel Tahimonang Silitonga tersebut. Daniel Silitonga mengatakan bahwa upaya pengejaran dan penangkapan pelaku terkendala medan yang berat. Pengejaran itu pasti, tapi tidak segampang yang dipikirkan, ujarnya. Dikatakannya, kondisi alam Teluk Bintuni sangat berat sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan pengejaran. Pasalnya, yang dilewati adalah sungai, gunung, dan lembah. Dari helikopter saja, saya lihat kondisi medannya tidak segampang yang dipikirkan. Medannya sangat berat, ungkap Daniel Silitonga. Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap melakukan pengejaran. Para pelaku harus segera ditangkap untuk diproses secara hukum. Jadi, kasusnya tidak hanya berhenti pada saat ditetapkan DPO, daftar pencarian orang. Kami terus melakukan pengejaran dan pasukan saya ada di sana, Teluk Bintuni, tandasnya. Kantor distrik Kebo di Peniai, Papua dibakar. OTK saat pembagian BLT BBM. Papua. Kantor distrik Kebo, Kabupaten Peniai, Papua dibakar oleh orang tak dikenal. OTK. Pembakaran terjadi saat petugas kantor dinas sosial membagikan dana BLT dan BBM kepada warga. Benar, terjadi pembakaran kantor distrik Kebo saat berlangsung pembagian dana BLT dan BBM kemarin, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal saat dimintai konfirmasi Detikcom Sabtu 1 Oktober 2022. Insiden pembakaran tersebut terjadi pada Jumat 30 September sekitar pukul 11.30 WIT. Kejadian berawal ketika Kepala Distrik
staf dinas sosial, dan petugas mendamping distrik mengantarkan dana BLT dan BBM untuk diserahkan kepada warga kampung. Setelah pembagian bantuan tersebut, datang sekelompok orang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Mereka membawa senjata tajam ke kantor distrik Kebo, lalu melakukan pembakaran kantor tersebut. Motif sementara pembakaran kantor distrik Kebo dilakukan karena para pelaku kecewa honor aparat kampung dan pembagian BLT di Kampung Kebo 1 distrik Kebo tidak dibayarkan sesuai dengan daftar, sehingga hal tersebut memicu terjadinya aksi pembakaran. Kamal mengatakan kasus pembakaran kantor distrik Kebo kini dalam proses penyelidikan dan penyidik oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Paniai. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap 2 orang saksi, yakni Kepala Distrik Kebo dan aparat distrik. Dari pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, penyidik telah mengantongi 3 nama yang melakukan pembakaran, yakni IGMG dan Digi, ujarnya. Menurut Kamal, situasi Kamtipmas di Kabupaten Paniai pasca kejadian itu dalam keadaan aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Terkait dengan adanya kejadian pembakaran kantor distrik Kebo, secara umum situasi hingga saat ini masih terkendali, pungkasnya.